Ya, baik sahabat properti, jumpa lagi dengan Cikarang Properti. Yang kemarin sempat tanya-tanya nih mengenai persyaratan KPR subsidi pemerintah. Nah, teman-teman atau sahabat properti yang berencana untuk mengambil rumah subsidi pemerintah, silakan untuk diperhatikan atau disimak ya video berikut ini mengenai persyaratan-persyaratan ketika sobat mau merencanakan atau mengambil atau mau booking untuk di rumah subsidi pemerintah ya. Oke. eh, untuk persyaratan KPR subsidi pemerintah berikut adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan. Untuk persyaratan umum diantaranya yaitu usia minimal 21 tahun, maksimalnya itu 45 tahun. Nah, itu kalau untuk perumahan subsidi, untuk mengambil rumah subsidi. Nah, dipastikan sobat sudah memiliki iktp yang sudah online di Dukcapil ya, sudah terintegrasi dengan Dukcapil iktp-nya, dan iktp pasangan bagi konsumen atau nasabah yang sudah menikah. Selanjutnya wajib memiliki kartu keluarga. Bagi yang masih single bisa ikut dengan kakak orang tua ya, menggunakan kakak orang tua. Terus buku nikah nih bagi yang sudah menikah itu juga wajib ada. Yang selanjutnya memiliki NPWP. Bagi yang belum memiliki NPWP belum bisa mengajukan untuk KPR subsidi. Terus ini yang penting nih, belum pernah ambil KPR. Nah, itu wajib. Kalau yang sudah pernah ngambil KPR baik itu subsidi maupun komersil, rumahnya yang diambil sebelumnya, nah itu udah nggak bisa karena dianggap sudah pernah memiliki rumah. Untuk selanjutnya yaitu keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan. Nah, karena memang rumah subsidi adalah diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Nah, makanya nih penting ya buat teman-teman atau sobat yang berencana mengambil rumah subsidi. Ini juga nggak kalah penting nih, BI checkingnya wajib harus bersih. Jadi nggak bisa kalau yang BI checkingnya itu jelek atau pernah telat-telat atau pernah punya angsuran yang nggak dibayar, nah itu nggak bisa ya. Jadi BI checkingnya harus bersih. Kenapa? Karena memang nilai plafon KPR subsidi atau ngambil rumah itu lumayan besar ya, nggak kayak motor. Kalau motor kan paling sekitar di bawah 20 juta harga motornya itu bisa. Nah, kalau rumah kan harganya itu udah di atas 100 juta. Untuk tahun 2021 saja harga rumah itu sudah mencapai 168 juta. Nah, itu plafon KPR-nya sekitar 162 juta 300 ribuan, nah, sekitar segitu. Nah, untuk selanjutnya ini yang harus dipersiapkan adalah pas foto 3x4 gitu sobat. Suami dan istri bagi yang sudah menikah. Kalau yang masih single ya cukup si nasabah atau yang si konsumen yang mengajukan saja itu udah cukup. Terus selanjutnya yaitu sediakan materai secukupnya. Nah, karena memang ada banyak yang harus ditandatanganin dan pernyataan-pernyataan baik untuk ke Kementerian PUPR, baik untuk ke BTN maupun ke notaris. Nah, ini materainya lumayan banyak ya, nanti disiapkan saja. Oke, untuk selanjutnya yang harus teman-teman ketahui, ini persyaratan tambahan bagi karyawan ya atau yang bekerja. Ini penting yaitu slip gaji. Ini wajib disiapin. Rekening tabungan 3 bulan terakhir. Nah, biasanya kan kalau gajian itu ditransfer kalau zaman sekarang. Biasanya dari pihak
penyelenggara KPR harus ngeprint rekening koran 3 bulan terakhir. Kalau misalkan gajinya cash tidak ditransfer, maka akan dilakukan survei ke tempat kerja. Nah, yang terpenting lagi, ini akan diminta keterangan masih aktif bekerja di perusahaan tersebut yang ditandatanganin oleh HRD-nya biasanya ya. Terus yang selanjutnya SK pengangkatan nih bagi yang karyawan tetap. Nah, kalau yang belum karyawan tetap itu minimal kerjanya harus 3 tahun. Gitu ya sobat ya. Terus SPT PPh 21 ya. Jadi laporan pajak tahunan untuk karyawan seperti itu. Terus ini juga penting surat pernyataan penghasilan. Karena memang untuk rumah subsidi itu adalah bagi karyawan yang berpenghasilan rendah. Kalau misalkan penghasilannya tidak masuk atau terlalu tinggi, itu juga nggak bisa ya sobat ya. Nanti dapatnya yaitu rumah unit yang komersil, tidak disubsidi pemerintah kalau yang gajinya gede. Oke, selanjutnya ini bagi yang wirausaha ya, beberapa hal yang harus disiapkan. Kalau misalkan sobat nih posisinya sebagai wirausaha ya, atau pedagang misalnya, ini penting nih untuk laporan laba rugi 6 bulan terakhir. Nih laporan laba rugi dari mulai pemasukan, pengeluaran, belanja-belanja, keuntungan, misalkan ada yang harus dibayar, itu harus ada laporannya laba rugi 6 bulan terakhir. Terus rekening tabungan juga 6 bulan terakhir, rekening korannya ya, di print. Misalkan rekeningnya Bank Mandiri, Bank BCA atau Bank BRI, ya silakan di print aja, nggak apa-apa, bebas. Yang penting rekening tabungan 6 bulan terakhir itu di print. Terus keterangan usaha dari kelurahan setempat, misalnya usahanya sembako atau usaha isi ulang air atau apalah, yang penting ada keterangan dari kelurahan atau desa ya kalau untuk kabupaten. Untuk selanjutnya yaitu surat pernyataan penghasilan. Jadi untuk wirausaha juga kalau dinyatakan penghasilannya terlalu tinggi atau terlalu besar, itu juga nggak masuk ya. Jadi penghasilan nggak boleh terlalu tinggi, misalnya nggak boleh lebih dari 6 juta gitu keuntungan bersihnya. Terus foto atau kios ya, foto kios, foto lokasi usaha atau kios itu disertakan pada saat pengajuan. Biasanya juga diminta Sherlock ya, Sherlock tokonya atau Sherlock kiosnya gitu, tempat usahanya, untuk dilakukan survei. Untuk wirausaha itu biasanya wajib disurvei di tempat usahanya, bener gak usahanya milik dia, usahanya itu apa terlalu besar atau enggak ada usaha gitu kan, dicek. Kalau terlalu besar juga nggak bisa karena kategorinya orang mampu. Nah ini penting nih, wajib mengisi form KPR dari penyelenggara, misalkan di BTN atau Bank Mandiri atau mana ya, penyelenggara KPR subsidi pemerintah, itu wajib juga diisi biasanya. Dan form pengajuan untuk KPR subsidi pemerintahnya, misalnya programnya apa yang sedang berjalan, nah itu juga harus dipenuhin. Beberapa form-formnya, pernyataan-pernyataannya itu harus diisi karena ada beberapa program ya. Kalau untuk rumah subsidi itu diantaranya program FLPP, SSB, PP2BT, dan juga ada kredit tapera. Nanti tergantung dari kuota yang ada nih, dari pemerintah memberikan kuota yang mana, nah itu tergantung pada saat kita pengajuan dapatnya yang mana, nah itu beda-beda. Nanti kalau mengenai FLPP itu kayak gimana, SSB kayak gimana, BP2BT kayak gimana, nanti mungkin bisa dijelaskan di video selanjutnya ya. Kalau teman-teman sekiranya ada yang belum tahu, silahkan di komen aja.
Terus selanjutnya yaitu ini juga penting, biasanya pihak bank itu akan meminta berkas-berkas tambahan nih kalau sekiranya dibutuhkan. Itu kan tadi kan yang standarnya, bisa aja nanti teman-teman dibutuhkan karena setiap riwayat konsumen itu biasanya beda-beda. Kadang KTP-nya ada yang udah mati atau kayak gimana, atau ada perusahaannya susah dihubungi. Nah itu biasanya ada form-form tambahan, atau bisa aja nanti disurvey kayak gitu ya. Terus nih yang penting lagi nih, keputusan di ACC atau tidaknya itu sepenuhnya kewenangan pihak bank penyelenggara, karena pihak bank itu nanti yang bertanggung jawab menyalurkan dananya dan juga menagih angsurannya gitu. Jadi kalau misalkan sekira-kiranya pihak bank wah ini meragukan, misalkan orangnya tidak bekerja atau mungkin ada riwayat buruk pada saat pengajuan di pinjaman-pinjaman sebelumnya, nah itu bisa aja ditolak oleh pihak bank. Mungkin itu sih gambarannya ya, ketika teman-teman mau rencana atau mau booking gitu untuk di perumahan subsidi. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya buat teman-teman atau sobat properti yang memang sudah niat serius untuk ngambil rumah di subsidi pemerintah gitu. Karena memang kalau rumah subsidi ini penting juga diketahui bahwa kita itu hanya dapatnya sekali, jadi nggak bisa nih sekarang ngambil rumah subsidi udah lunas ngambil subsidi lagi, nah itu nggak bisa karena jatahnya adalah sekali. Atau begini nih teman-teman, misalkan teman-teman tuh udah ngambil rumah subsidi, terus teman-teman gak kuat ngangsur, misalkan di take over terus mau ngambil rumah subsidi lagi, ya udah nggak bisa karena teman-teman hak subsidinya udah diambil pada saat pengambilan pertama. Nah begitu teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu dan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.